dampak aktivitas ibadah pada perilaku. Berdasarkan pengamatan, kegiatan yang kita ulang-ulang setiap hari biasanya berdampak pada perilaku kita sendiri dan bahkan juga pada postur tubuh dan mentalitas kejiwaan. Misalnya, kebiasaan seseorang bermain tenis 5 kali seminggu dan selama 4 jam per hari akan membentuk dan memperkuat otot di bagian tertentu dari badannya, akan meningkatkan kemampuan mengantisipasi arah bola, dan meningkatkan kedisiplinan dalam mengejar dan memukul bola. Demikian juga, pengulangan berkali-kali dalam melaksanakan sholat setiap hari dan berpuasa selama 30 hari berturut-turut di bulan Ramadan tentu juga akan mempengaruhi fisik dan mental kejiwaan pelakunya. Ini berarti bahwa pembiasaan dalam melakukan kegiatan sehari-hari akan berdampak atau berbekas pada pengembangan perilaku dan bahkan perwatakan kita. Ini bisa diibaratkan bahwa badan dan jiwa yang kita bawa dari lahir itu bagaikan kain tekstil yang putih, kemudian dicelup pada cairan yang memberi warna. Jadi ketika kita bayi, itu kita sudah mempunyai potensi-potensi, cuma akan digarap dengan baik atau tidak. Itu ibaratnya kita punya kain putih, tentu kain itu sudah mempunyai bawaan-bawaan sendiri, kemudian dicelup ke pewarna. Jika pencelupan itu dilakukan dengan cara dan prosedur yang tepat, maka hasilnya menjadi bagus. Pencelupan yang paling bagus yang dimaksudkan untuk pembentukan atau penggemblengan kepribadian manusia adalah pencelupan yang cara dan prosedurnya diperumuskan oleh Allah Maha Pencipta. Jadi pencelupan atau pewarnaan kain yang paling bagus adalah pencelupan oleh Allah. Dalam hal ini bukan kain yang dicelupkan, tetapi pribadi kita masing-masing itu dicelupkan. Jika kita mencelupkan diri dalam pewarna yang dirumuskan oleh Allah, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang baik dilihat dari segi pola pikir dan perilaku. Kata sibghah dalam surat Al-Baqarah seperti yang saya sebutkan di sini, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghahnya Allah. Sibghah di situ artinya pencelupan. Pencelupan oleh Allah. Dan siapakah yang lebih baik pencelupannya daripada Allah? Dan hanya kepada Allah lah kami menyembah atau mengabdi. Nah, kita kalau lihat di agama lain, kan ada yang penggemblengan pakai dicelupkan. Saya mencoba melihat di YouTube, ada kolam dengan air yang jernih, lalu orang suruh mencelup di situ. Hanya dalam berapa detik atau berapa menit. Terus keluar, dia sudah dianggap mengalami pencelupan yang membuat dia lebih suci, membuat dia mempunyai kepribadian keagamaan yang baik. Dan pencelupan itu bisa dilakukan oleh orang dewasa, bisa oleh bayi. Kalau bayi itu wadahnya biasanya kecil, kemudian dicelupkan di situ. Nah, ini Allah membuat kiasan semacam itu, bahwa pencelupan oleh Allah itu bagus. Nah, salah satu contoh cara pencelupan yang dirumuskan oleh Allah adalah bahwa kita diharuskan melaksanakan sholat tepat
waktu. Ya. Kita diharuskan sholat tepat waktu pada jadwal yang sudah ditentukan. Jika kita betul-betul melaksanakan sholat tepat waktu, maka kita akan terbiasa dengan disiplin waktu dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Kedisiplinan waktu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena target suatu pekerjaan akan lebih mudah dicapai jika kita melaksanakannya tepat waktu, yaitu di musim yang tepat, dengan langkah prosedur yang tepat waktu, tidak terburu-buru, dan tidak berlambat-lambat. Ini sering dipraktekkan oleh para petani kita. Mereka selalu menghitung kapan datangnya musim hujan, kapan berakhirnya, dan seberapa banyak curah hujannya. Maka mereka menghitung kapan mereka itu mulai menanam dan diharapkan panen kapan. Nah, itu ada prosedurnya yang baik yang mereka rumuskan dan ada jadwal yang mereka harus tepati. Bahwa sholat itu harus dilaksanakan pada waktunya. Allah berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Nah, contoh yang paling gampang, jam segini misalnya ada orang yang ingin rajin, aku mau sholat zuhur sekarang, enggak boleh. Atau misalnya mau bepergian, berangkatnya jam 11:30. Kita sholat zuhur dulu, biar nanti kita tidak punya tanggungan di jalan. Enggak boleh. Harus menunggu waktunya. Dan juga waktu yang tersedia itu terbatas. Tidak boleh melampaui batas waktu itu. Nah, ketika kita sholat, kita berulang kali melakukan rukuk dan sujud. Saat mana kita merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Jika kita bisa mempertahankan perasaan rendah hati yang demikian itu di waktu kita sujud dan rukuk, maka rukuk dan sujud itu akan membentuk kepribadian kita, sehingga kita bisa saling menyayangi antar sesama kita. Sebagaimana Allah tuturkan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad tegas terhadap orang kafir dan mereka saling menyayangi di antara mereka. Kalian melihat mereka rukuk dan sujud. Mereka rukuk dan sujud hanya dalam rangka mencari karunia dari Allah dan juga mencari keridhaan dari Allah. Kamu bisa melihat bekas mereka di wajah mereka. Di wajah mereka ada bekas sujud. Bekas sujud itu tidak harus berupa fisik. Kalau kita membaca ayat ini mulai dari awal, impact dari sholat adalah saling menyayangi. Maka saling menyayangi itulah bekas sujud. Karena ketika kita sujud, kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Maka kalau itu kita biasakan setiap hari, minimum 5 kali sehari, apalagi kalau ditambah dengan sholat-sholat sunnah, maka kita akan terbiasa dengan rendah hati. Kalau kita rendah hati kepada teman-teman, maka kita akan lebih banyak menyayangi, bukan membuli teman-teman. Ya, jadi paling tidak sholat itu akan membekas pada kejiwaan kita, yaitu kita menjadi orang-orang yang penyayang. Demikian juga ketika sholat, kita menyebut-nyebut dan bahkan memanggil-manggil Allah, baik untuk memuji Allah maupun untuk memohon. Jadi ketika kita memanggil Allah,
Mungkin karena kita ingin memuji, ya Allah Engkau maha besar, ya Allah Engkau maha penyayang. Terus seringkali kita ikuti permohonan, berilah kami kesehatan, ampunilah kami, izinkanlah kami masuk surga. Nah, karena sering memanggil-manggil Allah semacam itu, maka di hati kita akan berbekas, yaitu merasa dekat dengan Allah. Rasa kedekatan dengan Allah ini akan menimbulkan kesadaran bahwa Allah siap menolong kita di satu sisi. Kalau kita menyadari bahwa Allah siap menolong kita, maka kita tenang, kita tidak mudah takut. Dan kita sekaligus juga tidak ceroboh dalam berperilaku. Karena apa? Allah yang dekat itu memonitor kita, mengawasi kita, yang nanti Allah akan membalas apa yang kita lakukan. Jadi rasa kedekatan semacam ini mendorong kita untuk mengabdi atau beribadah dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, kebiasaan beribadah dengan cara sebaik-baiknya ini akan berdampak pada kecenderungan kita untuk berbuat apapun di luar sholat, termasuk berbisnis dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya, jadi karena kita terbiasa dengan sholat dan beribadah dengan cara yang sebaik-baiknya, maka cara yang sebaik-baiknya ini kita transfer. Ketika kita berbisnis, kita berusaha melakukan sebaik-baiknya. Ketika kita berpolitik, kita melakukan kegiatan politik itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Tidak dengan cara yang menyakiti orang lain, yang merampas hak orang lain. Ya, bahwa ketika kita sholat dan beribadah yang lain, kita itu harus melakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Itu diterangkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh Malaikat Jibril. Ya, suatu saat Malaikat Jibril itu datang bertanya, tetapi pertanyaannya itu bukan karena Malaikat Jibril tidak tahu, tapi Malaikat Jibril bertanya supaya jawaban Nabi Muhammad ini didengar oleh para sahabat, lalu para sahabat itu belajar. Jadi kadang-kadang kita belajar seperti itu. Ya, kalau kita ada pengajian gitu, kadang-kadang ada di antara anggota jamaah pengajian itu bukan karena dia tidak tahu, tapi wah ini kalau ditambah dengan keterangan yang ini akan bagus nih. Terus dia memancing, bertanya kepada ustadznya, bertanya supaya dijelaskan. Nah, itu ustadznya mesti tahu. Ya, kalau dia nggak tahu, wah ini orang ini sudah tahu kok nanya, ini ngetes saya. Enggak, dia mesti memahami bahwa oh dia bermaksud baik. Dia sudah tahu, tapi dia bertanya supaya orang-orang lain itu bisa ikut mendengarkannya. Nah, ketika malaikat itu datang kepada Nabi Muhammad bertanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang terakhir yang ada di dalam keterangan hadis itu, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Jibril bertanya, beritahukan aku apa itu ihsan. Nah, ihsan ini kebetulan sama dengan nama suami Bumia ya. Tapi ini ihsan ini usaha melakukan sebaik-baiknya. Apa itu? Usaha melakukan sebaik-baiknya. Jawaban Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Usaha melakukan sebaik-baiknya adalah yaitu kamu mengabdi kepada Allah atau kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, ini kan jadi merasa kedekatan dengan Allah. Seolah-olah melihat. Tapi kalau kamu tidak melihatnya, yakinilah bahwa Allah melihat kamu. Nah, kalau kita ini merasa diawasi, maka kita punya kecenderungan untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, ini dalam praktek sehari-hari, kalau kita itu mempekerjakan orang-orang untuk misalnya membangun jembatan atau memperbaiki jalan, nah itu biasanya ada mandor, ya, ada pengawasnya. Dan kalau di pabrik-pabrik juga ada supervisor dan sebagainya.
Karena adanya pengawas itu akan mendorong orang yang bekerja akan melakukan tugasnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, padahal kita itu berbuat apapun, Allah selalu mengawasi kita. Problemnya hanya karena kita tidak menyadari aja atau tidak mau tahu. Jadi sebenarnya Allah itu selalu mengawasi kita. Cuma tinggal menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita ini selalu diawasi. Nah, sebagai konsekuensi dari rasa kedekatan dan merasa diawasi semacam ini, kita tidak berani melanggar ketentuan Allah, termasuk larangan berbuat keji terhadap orang lain dan perbuatan yang tidak wajar menurut akal sehat. Itulah makanya kalau kita bisa mengukur atau ngetes apakah sholat saya ini efektif atau tidak. Kita lihat dampaknya apa. Nah, dampak yang disebutkan oleh Allah, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu dalam salat, adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita sholatnya benar, kita akan merasa dekat, kita akan selalu menyadari bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Kalau kita merasa diawasi, kita tidak berani melanggar. Kita tidak berani merampas hak orang lain. Perbuatan yang merampas dan menyakiti orang lain itu fahsya. Wal munkar itu perbuatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Misalnya ada orang yang tidak melakukan kesalahan tapi kemudian persekusi. Nah, itu kita lalu melihat, ngapain itu dipersekusi? Dia tidak salah apa-apa. Ada orang tidak salah apa-apa, dimasukkan penjara. Pikiran kita nggak bisa nerima. Nah, tindakan-tindakan yang pikiran kita tidak bisa nerima itu namanya munkar. Biasanya suka disebutkan munkar itu yang buruk gitu. Ya. Karena pikiran kita sebenarnya tidak setuju kalau ada perbuatan yang buruk. Kita maunya semuanya yang baik-baik. Kemudian ketika kita sholat, kita juga menyadari bahwa Allah tidak akan menerima sholat dan mengabulkan doa kita jika kita mengasumsi, mohon maaf, kita mesti menyadari bahwa Allah tidak akan menerima sholat kita dan tidak akan mengabulkan doa kita jika kita memakan atau mengonsumsi makanan-makanan yang haram. Kita menggunakan pakaian yang haram. Kita bertempat tinggal di tempat tinggal yang haram. Nah, oleh karena itu, kita kalau rajin sholat dan sholat kita benar, maka itu akan berdampak. Karena apa? Ketika sholat kita tidak mau memakai yang haram-haram. Maka di luar sholat pun kita tidak mau menggunakan yang haram-haram. Ya, yang haram-haram misalnya berbisnis dengan cara menipu. Karena menipu itu haram, maka keuntungan yang diperoleh dari menipu menjadi haram. Mencuri itu bisa dengan cara mencopet, bisa dengan cara korupsi. Mencuri itu haram, maka hasil curian itu juga menjadi haram. Nah, orang kalau beribadah, sedangkan dia itu memakai pakaian yang haram, tempatnya haram, rumahnya haram, maka ibadahnya tidak diterima dan doanya tidak akan dikabulkan. Nah, jika kesadaran ini membawa dampak, maka kita akan selalu menghindari perbuatan yang menyebabkan haramnya makanan dan penghasilan kita. Karena kalau kita ditawari penghasilan, tapi kita tahu bahwa itu haram, kita akan menolak. Karena kita ingat bahwa ini kalau aku konsumsi, sholatku nanti tidak diterima. Nah, kalau
Kalau tawaran itu jumlahnya besar, kan kadang-kadang kita pakai untuk membeli rumahnya pun haram. Ya. Dan karena itu kita hindari perbuatan-perbuatan yang haram dalam hal mencari penghasilan seperti penipuan, pencopetan, dan korupsi. Ya. Rasulullah bercerita, ada seseorang yang suka bepergian, pergi kemana-mana, dan di mana-mana dia sholat sambil berdoa. Jadi kita melihat rajin sekali, tetapi dia tidak bersih, maka sholatnya, doanya tidak akan diterima oleh Allah. Karena apa? Allah itu baik, maka Allah itu hanya mau menerima yang baik. Ya, Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala thayyib. Sesungguhnya Allah itu bagus. La yaqbalu illa thayyiban. Maka Allah tidak menerima kecuali yang bagus. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah memerintahkan kepada orang mukmin secara umum, secara awam, sama perintahnya kepada para nabi. Misalnya di dalam Al-Quran disebut di surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para utusan, silakan makanlah yang bagus-bagus dan berperilakulah yang baik. Itu perintah kepada para utusan. Kepada orang mukmin secara umum, Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik di antara yang kami berikan kepada kamu. Jadi perintah ini berlaku untuk para utusan dan berlaku untuk orang mukmin dan bahkan berlaku untuk orang secara umum meskipun tidak beriman. Orang kafir pun berlaku. Ya. Di sini tidak dikutipkan ayatnya, tapi di surat Al-Baqarah ada juga ayat yang menyebutkan wahai manusia, ya, manusia makanlah yang halal dan yang baik. Jadi manusia ini agamanya apapun itu dianjurkan mengkonsumsi yang halal dan baik. Karena apa? Di luar yang halal dan baik itu pasti buruk. Di ayat itu disebutkan itu adalah perilaku setan. Perilaku setan itu kan maunya mencelakakan. Jadi yang haram itu biasanya diperoleh dengan cara yang haram. Cara yang haram untuk memperoleh penghasilan itu suka-suka mengambil hak orang lain. Nah, mengambil hak orang lain itu bisa menimbulkan kemarahan, bisa menyebabkan kemiskinan dan sebagainya, yang itu bisa mengacaukan tatanan kehidupan. Ya. Nah, Rasulullah lalu cerita, ada orang yang bepergian kemana-mana, thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar. Rasulullah menyebut seseorang laki-laki yang pergi jauh kemana-mana. Dia dimanapun selalu sholat dan menengadahkan tangannya ke atas sambil berdoa, ya Tuhan, ya Tuhan. Tapi makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, dan dia pun makan-makannya juga haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya dia akan dikabulkan? Ya, jadi kita cek pada diri kita sendiri. Kalau kita mohon kepada Allah kok tidak dituruti, ada kalanya, ya tidak selalu ya, ada kalanya jangan-jangan kita ini suka mengkonsumsi yang haram atau suka melakukan yang haram. Karena Allah itu maunya yang baik-baik. Maka pantaslah jika sholat adalah perbuatan yang pertama kali dinilai pada hari pertanggungjawaban nanti. Ya, karena sholat itu harus dilakukan dengan cara yang baik, dengan sarana yang baik, dengan niat yang baik, dengan prosedur yang tepat. Maka kalau kita itu sholat kita itu bisa digunakan sebagai tolok ukur, sebagai benchmark dari perilaku kita. Kalau seseorang itu sholatnya bagus,
maka kira-kira perilaku dia bagus. Sebenarnya kalau ini bisa kita lihat di perilaku kita apa saja. Ya. Kalau orang yang ahli kejiwaan itu suka melihat hanya sebagian dari perilaku seseorang aja. Dia sudah bisa menebak orang ini ceroboh, orang ini teliti dan sebagainya. Orang ini sedang menghadapi masalah. Ya, sepotong pekerjaan aja yang sering digunakan itu kalau psikotes itu suruh gambar. Coba kamu gambar apa saja deh. Gambar pohon, gambar rumah, gambar pemandangan, terserah. Nah, goresan-goresan pensilnya itu bisa dibaca. Oh, orang ini suka ragu-ragu. Tandanya itu goresannya di sini tebal dan sini tipis dan sebagainya. Tebal tipisnya itu bukan karena memang dibutuhkan itu, tetapi ada unsur keraguan-raguan, misalnya semacam itu. Ya. Bisa juga misalnya, wah ini orang ini ceroboh. Bisa juga diambil sepotong pekerjaan yang nggak sengaja. Kalau seperti suruh gambar itu kan sengaja ya. Yang nggak sengaja, lihat aja di depan rumahnya. Atau kalau datang ke suatu tempat yang harus melepas alas kaki. Bagaimana cara dia melepas alas kaki dan bagaimana dia menaruhnya. Nah, itu bisa kelihatan. Ah, ini ceroboh ini. Ah, ini dia orangnya rapih. Nah, itu bisa ketahuan dari situ. Bahkan nggak usah seperti itu. Dilihat aja sandalnya atau sepatunya. Nah, itu bisa ditengarai bahwa orang ini easy going. Dari sepatunya aja. Nah, bahwa perbuatan yang seperti itu saja itu bisa menjadi indikator yang memberitahukan kepada kita perilaku dia kayak apa. Apalagi sholat. Ya. Sholat itu karena perbuatan yang melibatkan pikiran, melibatkan ketulusan hati dan sebagainya, maka itu bisa dipakai sebagai tolok ukur bagaimana dia berperilaku sehari-hari. Nah, Rasulullah mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Sesungguhnya yang pertama kali diperhitungkan atau diminta pertanggungjawaban bagi seseorang hamba di hari kiamat nanti dari perbuatannya, yaitu sholatnya. Jadi sholatlah yang pertama. Karena itu bisa dipakai pedoman, fa'in soluhat faqad aflah. Kalau sholatnya bagus, beruntung dia. Dan dia lulus. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau sholatnya itu nggak benar, tidak tumaknina, terus wudunya nggak sempurna dan sebagainya. Nah, dia rugi karena itu mencerminkan perilaku dia. Kemudian ada tambahan, fa in taqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammala biha man taqasa min al-faridah. Nah, ini kasih sayang Allah. Kalau misalnya seseorang sholatnya itu sudah bagus, tapi ada bolongnya. Suatu saat dia mungkin karena kecapean sholatnya kurang khusyuk, atau karena kesibukan dia lupa, atau kadang-kadang ada yang dia lupa tidak sholat. Nah, kalau dia memang sholatnya itu bagus caranya, lalu Allah menganjurkan malaikat yang ditugasi itu, coba kamu lihat sholat sunnahnya. Dia punya sholat sunnah nggak? Nah, kalau ada sholat sunnah, nanti sholat wajib yang jumlahnya kurang atau yang mutunya kurang, itu bisa ditutup dengan sholat-sholat yang sunnah. Begitu pula yang lain. Jadi kalau misalnya puasa Ramadan, ada yang bolong begitu, atau ada yang kualitasnya rendah. Nanti kalau orang itu suka puasa sunnah, lalu suka-suka oleh karena itu malaikat disuruh udah dikompensasi dengan puasa yang sunnah.
Nah, demikian juga puasa yang kita lakukan setiap hari berturut-turut selama bulan Ramadan itu mestinya berdampak pada perilaku kita. Ya, selama sebulan kita melatih diri menahan hawa nafsu makan, menahan hawa nafsu minum, dan menahan hawa nafsu birahi setiap hari. Nah, jika latihan ini efektif, artinya kita lakukan dengan baik, tentu dampaknya adalah kita akan mampu menahan diri terhadap liarnya hawa nafsu, liarnya keinginan. Udah keinginan macam-macam, kita bisa mengendalikan. Jangan. Jadi ada kemampuan untuk mengendalikan diri. Nah, dari mana kita bisa mengetahui? Coba dari tutur katanya. Dia suka bertutur kata yang jorok nggak? Kalau dia bertutur kata yang jorok, berarti dia tidak bisa ngerem itu, tidak bisa menahan diri. Mau bertutur jorok, jorok-jorok itu kalau di rumah aja lah, suami istri begitu. Di luar pun ngomongannya jorok. Nah, itu berarti dia tidak bisa menahan diri. Nah, kalau tidak bisa menahan diri, berarti puasanya tidak efektif. Kenapa puasa yang tidak efektif? Ya karena tidak dilakukan dengan cara yang benar, tidak dilakukan dengan prosedur yang benar, dengan niat yang baik, begitu. Ya, Rasulullah menyebut, "Malam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Kalau ada orang puasa, tapi dia tidak bisa meninggalkan kata-kata bohong dan perbuatan bohong. Ada kata-kata bohong, ada perbuatan bohong. Perbuatan bohong itu umumnya, perbuatan dosa itu bohong. Mencuri, korupsi, itu kan bohong semua. Bahkan berzina, itu juga bohong. Karena orang berzina itu kan dia memperlakukan, misalnya yang laki-laki ya, dia memperlakukan wanita itu sebagai istri, padahal kan bukan istrinya. Jadi itu termasuk perbuatan bohong. Nah, kalau orang itu puasa Ramadan penuh, tapi dia tidak bisa mengendalikan mulutnya dan perbuatannya dari perbuatan-perbuatan yang bohong seperti itu, maka Allah tidak butuh puasanya dia menahan diri dari makan dan minum, artinya tidak ada pahalanya. Nah, lalu selama berpuasa, kita juga merasa selalu diawasi oleh Allah. Sehingga kita itu tidak berani berbohong. Misalnya dengan cara makan atau minum secara sembunyi-sembunyi. Ketika bepergian, kemudian mampir ke rumah makan yang tertutup. Rumah makan di luar Ramadan kan suka-suka dikasih tutup, korden atau apa, sehingga dari luar tidak kelihatan. Dia masuk situ. Mungkin orang lain tidak lihat, tapi Allah mengetahuinya. Ya, di YouTube itu ada video ini entah usil atau apa itu. Ada teman kita, saya bilang teman karena ini saya kira sebagian besar dari kita itu mengenali dia, ya, mungkin tidak kenal tapi mungkin mengenali siapa dia itu. Terus dia keluar dari rumah makan. Ya, tapi kalau kita nggak usah memposting yang semacam itulah, itu kan kelemahan orang ya. Tapi kita melihat ada video semacam itu. Nah, berarti dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Nah, kalau orang itu merasa diawasi, dia tidak akan mencuri-curi makan, minum, atau misalnya ketika wudhu di masjid atau di rumah sambil berkumur, ada yang ditelan. Nah, orang-orang kan nggak tahu, orang-orang tahunya itu berkumur, tapi Allah tahu. Ya. Jadi puasa itu kalau efektif adalah merupakan latihan untuk selalu menjaga kejujuran dengan cara misalnya mengatakan yang benar, berperilaku yang benar, yang semua itu dilakukan dalam rangka mencari ridho Allah. Ya. Allah menganjurkan kita supaya berkata-kata jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah yang sebenarnya. Kalau kalian mau bertakwa dan bertutur kata yang sebenarnya, maka Allah akan membuat perilaku kalian itu wajar. Perilaku kalian soleh. Soleh itu wajar. Tentu kalau orang bohong, bohong itu kan menyembunyikan perilaku yang menyimpang. Jadi kalau ada orang bohong, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, tapi kalau tidak bohong, nggak ada yang harus disembunyikan. Dan Allah pun mengampuni dosa-dosa orang yang bertakwa dan bertutur kata yang jujur. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, dengan kemampuan menahan diri terhadap perbuatan dosa, kita harus mampu membatasi diri dalam mencari nafkah, yaitu hanya mencari yang halal saja. Ini sebagai impact atau dampak dari puasa. Ya. Puasa kan menahan diri dari mengelola hawa nafsu. Ya. Maka kita harus bisa menahan diri terhadap penghasilan yang haram. Kita hanya mencari yang halal-halal saja. Nah, kita tidak berusaha merebut hak orang lain. Merebut hak orang lain itu bisa dengan cara misalnya memberi sogokan kepada pemilik proyek supaya dia dimenangkan meskipun proposal dia itu tidak memenuhi syarat karena terlalu mahal, butuh kurang bagus dan sebagainya. Tapi karena sogokan dia bisa memenangkan itu, padahal mestinya yang punya hak untuk memenangkan orang lain. Berarti dengan menyogok itu dia menghambat orang lain untuk memperoleh rezeki yang haknya dia. Nah, itu termasuk merampas hak orang lain. Nah, ayat berikut ini adalah ayat yang disebutkan persis setelah Allah menyebutkan tata cara puasa Ramadan. Jadi di Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu membicarakan mengenai puasa. Diikuti dengan ayat ini, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum la ta'lamun. Janganlah kalian makan hak orang lain dengan cara yang salah, yaitu dengan cara mengulurkan sogokan kepada pengambil keputusan supaya kalian bisa mendapatkan atau bisa makan sebagian dari harta orang lain. Nah, karena seharusnya yang memenangkan proyek itu orang lain sehingga tertutup bagi dia, tapi karena ada sogokan itu, caranya dengan cara nyogok itu kan haram, bil itsmi dengan cara yang dosa, padahal kalian mengetahui. Nah, oleh karena itu kita mesti berusaha apapun yang kita lakukan dalam ibadah ini berdampak pada perilaku kita. Lagi mengenai puasa. Ketika puasa, kita juga dianjurkan menahan diri dari kemarahan. Kalau kita bisa menahan diri dari kemarahan selama bulan Ramadan, itu berarti kita telah melatih diri kita untuk bersabar terhadap gangguan yang datangnya dari luar. Kita tidak mudah terprovokasi. Rasulullah menyebutkan, "Idza asbaha ahadukum yauman shaiman fala yarfuth wala yajhal." Ketika pagi-pagi kalian itu melakukan puasa, jangan bertutur kata yang jorok dan jangan berbicara atau berbuat yang bodoh. Berbuat yang bodoh itu yang tidak masuk akal, yang mungkar tadi. Nah, kalau misalnya diprovokasi orang lain, fa inimru'un syatamahu au qatalahu. Kalau ada orang yang memaki dia atau yang menantang, mengajak berantem, falyaqul inni shaim, inni shaim. Katakan, aku puasa, aku puasa. Aku tidak siap, tidak mau melayani ajakan itu. Jadi diprovokasi pun kita tidak mempan.
Nah, sebagai dampaknya kita lebih suka memaafkan orang lain, karena kan kita tuh tidak mau terprovokasi. Supaya kita tidak terprovokasi, kita tidak kesal. Supaya tidak kesal, kita maafkan saja. Nah, udah, nggak apa-apa lah, kita maafkan saja. Nah, dengan begitu, orang yang rajin puasa, dampaknya antara lain adalah suka memaafkan orang lain, sehingga kita tidak merasa perlu marah. Nah, Allah menyebutkan, memuji orang-orang yang bisa menahan marah, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, poinnya dalam hal memaafkan adalah, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Jadi memaafkan justru ketika marah. Jadi umum kita masih segar, belum lama kita menyelesaikan puasa di bulan Ramadan dan juga melakukan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya, termasuk sholat, sedekah dan sebagainya. Kita coba terapkan kebiasaan perilaku yang baik itu, termasuk rendah hati, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai dampak dari kegiatan ibadah tadi. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah membentuk kepribadian manusia dengan mewajibkan mereka secara rutin melakukan ibadah yang melibatkan pola pikir dan aktivitas. Sholat 5 kali sehari membentuk kepribadian yang disiplin, rendah hati, dan penyayang, yang selalu melakukan yang terbaik dan menghindari kezaliman. Puasa misalnya melatih orang untuk jujur, suka memaafkan, menghindari permusuhan, dan taat kepada aturan-aturan. Ini yang kita sebut sebagai pencelupan. Kalau agama lain menyebut itu pembaptisan. Pembaptisan itu dengan cara dicelupkan dalam air. Kalau Allah mencelup kita tidak dengan cara itu, tetapi dengan cara membiasakan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, termasuk kegiatan ketika kita beribadah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang tunduk patuh kepadanya. Amin.